Militer Indonesia tahu betul rasanya perang, karena mempunyai track record melewati beragam konflik bersenjata. Pertempuran 10 November 1945 Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, Pertempuran 5 Hari Semarang, Agresi Militer 2 dan 2 Belanda, Serangan OMOM 1 Maret, Serangan Umum Surakarta, Trikora, Dwikora dan Operasi Seroja. Beragam pengalaman tempur inilah yang saat ini jadi modal bagi Indonesia menyusun buku putih pertahanan negaranya. Tanpa mengindahkan adanya ancaman separatis dari dalam negeri, agresi dari negara lain saat ini harus benar-benar masuk dalam buku putih pertahanan Indonesia. Ancaman Cina di Natuna Utara yang mengklaim blok laut tersebut sangat serius. Beijing pernah berikrar tak peduli bagaimana tanggapan Indonesia atas klaimnya di Natuna Utara di mana Cina punya hak memiliki kawasan tersebut. Tak peduli tanggapan Indonesia berarti Cina menyiratkan jika Jakarta mengambil inisiatif militer maka mereka bakal menghadapinya. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi Cina sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Melihat pernyataan Cina tersebut nampaknya membenarkan prediksi pengamat militer dari Australia Aaron Connelly yang menjelaskan pada 2016 lalu bahwa Indonesia saat ini cuma bisa memainkan kartu diplomatik saja melawan Cina. Sebab militer Indonesia di atas kertas belum sepenuhnya mampu melawan Cina. Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik, tetapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Menakut-nakuti Cina, kata pengamat militer dari Australia Aaron Connelly dikutip dari Sina.com pada 2 April 2016. Apa yang dilontarkan Cina pada 2020 itu rupanya merupakan pernyataan estafet mengenai klaim Nendasland yang sudah mereka lontarkan secara resmi di hadapan pemerintah Indonesia pada tahun 1993. Saat itu diadakan KTT ASEAN Cina di Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 1993, Konferensi Kerja Informal Cina ASEAN keempat di Laut Cina Selatan diadakan di Surabaya, Indonesia. Perwakilan Cina mengeluarkan peta untuk menunjukkan perbatasan laut yang bersejarah, ujar Sohu.com pada Agustus 2020. Terkejut bukan main Indonesia melihat ulah delegasi Cina ini. Mereka berkumpul dalam KTT untuk membahas peningkatan perdagangan dan kesejahteraan antara ASEAN dan Cina bukan mendapati arogansi salah satu pihak. Indonesia kemudian mewakili ASEAN meminta penjelasan dan maksud Cina menunjukkan klaimnya itu. Indonesia mencatat bahwa perbatasan laut ini terletak di antara Pulau Natuna dan daerah penghasil gas alamnya 25 km timur laut. Sejak itu, Indonesia telah beberapa kali meminta penjelasan lisan atau tertulis dari Cina. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik ke Beijing tak lama setelah rapat kerja, tetapi tidak dipublikasikan, jelasnya. Rupanya tahun tersebut Cina masih malu-malu mengklaim Natuna Utara dan wilayah lainnya. Soal Natuna, Cina tidak memiliki klaim kedaulatan, jadi tidak perlu dibicarakan, bebernya. Nampaknya wajar Cina masih malu kucing saat itu, kekuatan militernya belum tumbuh sebesar sekarang. Mau macam-macam pun mereka bisa digilas Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Pasifik. Dan benar saja sekarang Cina frontal mengumandangkan klaim Nendasland tanpa tahu malu. Siapa yang menghalanginya bahkan putusan pengadilan arbitrase internasional PBB sekalipun yang mencap ilegal Nine-Line akan mereka libat.